Jokowi telah menjual kedaulatan negara kepada Taipan, kepada 9 negara, dan ini berbahaya. Jokowi telah melanggar hukum, dan ini menunjukkan bahwa satu, di era Jokowi yang berkuasa adalah mafioso, dan benar-benar Jokowi saat itu, mohon maaf aja, melakukan sebuah kejahatan, bukan hanya kejahatan terhadap rakyat, terhadap petani, dalam hal ini nelayan, tapi kejahatan terhadap negara. Dan dampaknya saat ini menunjukkan bahwa Indonesia, sekali lagi, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kondisi benar-benar darurat hukum. Dan darurat hukum yang paling fatal dimulai di era presiden saat itu dipegang oleh Jokowi. Kira-kira paham itu di situ? Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Abu Janda mengerti bahwa kamu membela orang yang sedang merampas kedaulatan negara, yang sedang memasuki negara, dan kamu membela kejahatan atas rakyat Indonesia. Dan perlu diingatkan kepada Abu Janda bahwa kamu tidak tertutup kemungkinan akan terdampak dalam hal ini tindak pidana, setidak-tidaknya membela para mereka yang melakukan kejahatan terhadap negara dan kejahatan terhadap rakyat Indonesia, khususnya nelayan. Meskipun Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, namun semua beban dan persoalan bangsa kita tetap dialamatkan pada Pak Jokowi. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan tadi mengenai pagar laut. Oke, sebelum saya memberikan ulasan lebih jauh, kita akan dengarkan dulu berikut ini. Pagar laut yang bikin sakit perut. Banyak yang minta saya untuk bikin VT membahas kehebohan pagar laut di perairan Tangerang. Setiap hari ada update berita, analisa, opini, hingga komentar-komentar pinggir jalan yang semakin hari semakin kesana kemari. Sepertinya saya tidak perlu sok-sokan ikut membuat analisa atau komentar politis. Soalnya sudah banyak dan nanti malah dikomentari macam-macam sama para haters. Saya cuma mau berpendapat sedikit dan sederhana saja mengenai keheranan banyak orang. Ada laut kok dipagari, atau ada yang melemparkan spekulasi, ada yang mau bikin negara di dalam negara dengan menguruk laut dan lain sebagainya. Pertama-tama, saya kok meyakini siapapun yang memasang tiang-tiang bambu di perairan Laut Tangerang itu pasti punya tujuan baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena memagari laut sepanjang 30 km lebih itu capek loh, berat dan capek. Dan biasanya niat baik itu memang seperti itu, perlu effort yang tinggi dan energi yang banyak. Sedangkan kalau orang mau berbuat buruk, biasanya tidak mau susah, tidak mau capek, ya, cenderung pengen gampang dan pengen cepet, gak susah lah pokoknya. Tapi kalau orang mau berbuat baik itu susahnya minta ampun. Udah susah, berat, lama, dan capek lagi. Ya, jadi kalau melihat ada orang mau mau memagari laut sepanjang 30 km lebih itu, ya pasti punya tujuan baik. Wong berat kok itu. Tapi kok kenapa jadi tidak baik? Ya karena dianggap mengganggu jalur kapal nelayan, dianggap menghalangi nelayan mencari nafkah, dianggap terjadi upaya penguasaan lahan dan lain-lain. Dan dengan melihat semua kenyataan itu, pasti ada proses atau langkah yang salah. Karena kita harus ingat, tujuan atau niat yang baik juga tidak akan berakhir baik bila dilakukan dengan cara yang salah. Dan sekarang ini, kalau kita menyimak soal skandal pagar laut ini, komentar dan opini dan analisa sudah menyebar kemana-mana. Ibarat tumor, ini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sudah semakin tidak terkendali. Ada banyak orang yang dituding, banyak kelompok yang dituduh, dan makin banyak pula yang merasa benar dan bisa menuding siapapun. Kalau pagar laut itu terkait soal proyek reklamasi pantai, Jakarta sudah melakukan reklamasi yang tadinya juga jadi polemik dan kontroversi, akhirnya berlanjut dan disetujui, dan akhirnya menjadi kawasan yang bermanfaat. Ini juga dulu pernah, masalah reklamasi ini pernah dipakai sama calon gubernur buat jualan, ya. Tapi ternyata begitu terpilih menjadi gubernur, akhirnya toh mendukung reklamasi juga.
Jadi apakah cuma kita yang melakukan reklamasi atau pengurukan laut? Oh tentu tidak. Singapura yang wilayahnya kecil itu juga melakukan reklamasi untuk perluasan wilayah. Bahkan pasirnya tuh ngambil dari Indonesia. Loh. Kenapa Singapura melakukan reklamasi? Ya karena wilayahnya kecil. Ketika mereka perlu mengembangkan diri dan ingin memiliki ruang lebih luas, yang bisa mereka lakukan hanyalah mereklamasi wilayah laut. Kalau zaman dulu satu negara pengen memperluas wilayah pasti kan ekspansi, jajah negara lain. Tapi kan itu tidak dilakukan lagi. Maka salah satu caranya adalah dengan menguruk laut atau melakukan reklamasi. Kenapa ada yang punya gagasan melakukan reklamasi di perairan Jakarta dan sekitarnya seperti di Tangerang ini? Ya tentu banyak pertimbangan. Selain ingin menciptakan wilayah dan lahan baru, hal lain yang menurut saya cukup baik adalah sebagai upaya untuk menanggulangi abrasi atau pengikisan tanah di pesisir. Selain juga semakin turunnya permukaan tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Reklamasi bisa menjadi jalan untuk mengurangi banjir rob yang sering terjadi akibat naiknya permukaan laut ke darat. Dengan begitu, wilayah di pesisir Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih ideal untuk diberdayakan. Kalau kita sepakat reklamasi itu juga punya dampak positif dan tujuan baik, kenapa kok sekarang jadi masalah? Ya kembali lagi pada proses dan caranya. Barangkali cara-cara yang ditempuh salah atau tidak berkeadilan. Kenapa nelayan protes dan merasa terganggu? Ya karena mereka tidak tahu apa yang terjadi, mungkin tidak mendapat sosialisasi atau tidak dilibatkan menjadi bagian dari itu. Kenapa tidak dilibatkan? Ya mungkin saja pihak pengembang tidak mau repot atau tidak mau mengeluarkan banyak biaya. Jadi cukup kepala desanya saja yang dipegang, diberi imbalan dan urusan warga menjadi tanggung jawabnya. Selesai. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Zaman sekarang, ketidakadilan itu bisa dibuat dan dijadikan komoditas. Banyak lembaga atau kelompok yang memang mencari makan dari adanya resistensi atau perlawanan. Jadi ada ribut-ribut di mana lembaga atau kelompok ini pasti langsung berbondong-bondong datang dan mengamplifying atau membesarkannya. Hingga persoalan yang tadinya sederhana dan kecil bisa menjadi masalah besar berskala nasional. Nah, bahkan sekarang ini sampai menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi segala. Kayaknya kalau nama Pak Jokowi nggak dibawa-bawa pada setiap persoalan dan masalah itu nggak afdol ya. Kasus pagar laut ini menjadi tipikal skandal yang sudah berulang kali terjadi. Ada pelanggaran atas dasar efisiensi dan kepraktisan, lalu ada yang menggugatnya, ada yang meramaikannya. Terus ada yang langsung cuci tangan dan ada yang semakin bernafsu untuk mendapatkan keuntungan dari huru-hara itu. Ibarat kebakaran, yang nyiram sedikit, yang ngipasin banyak. Lalu bagaimana solusinya yang tepat? Apakah seperti sekarang, langsung buru-buru dibongkar? Terus kenapa buru-buru? Apa ada yang sedang cuci tangan tidak mau terkait dengan kasus itu? Coba dianalisa sendiri. Harusnya semua pihak dan perwakilan duduk dan membahas ini dengan lebih jernih dan transparan. Yang memasang pagar menjelaskan apa tujuannya, rakyat menyimak dengan baik, pemerintah menengahi dan menilai. Kalau rencana itu baik dan bermanfaat ya diteruskan dengan cara yang baik. Kalau ternyata tidak ya dihentikan supaya tidak merusak. Loh, gitu aja. Bukan malah dijadikan komoditas politik, ajang cari cuan, dan bahan untuk saling menjatuhkan. Saya rasa begitu ya pendapat saya. Semoga keruwetan tentang laut yang dipagari itu bisa segera tuntas dan tidak lagi berlarut-larut. Selain membuang energi, kegaduhan seperti ini juga malah berpotensi menghambat kemajuan bangsa yang sedang giat-giatnya membangun. Semoga bermanfaat. Wow, menarik, keren, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak ini dengan Viti Auklarung. Saya sepakat dengan pandangannya bahwa persoalan mengenai pagar laut atau pagar bambu ini memakan waktu, membuang-buang energi, dan banyak orang-orang yang memanfaatkan permasalahan atau persoalan ini dibuat menjadi heboh, menjadi berita bukan nasional lagi tapi internasional. Lalu kemudian ada celah bagi mereka untuk mau menyerang Pak Jokowi. Ya.
Jadi concernnya itu bukan pada pagar lautnya, tapi pada Pak Jokowinya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Said Didu dan juga teman-teman yang lain, para haters, pembenci Pak Jokowi, para barisan sakit hati yang berusaha menggunakan persoalan pagar laut ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi, karena memang niat mereka dari awal adalah ingin penjarakan Pak Jokowi, ingin seret Pak Jokowi ke penjara. Itu tujuan dan niat mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai celah yang ada yang bisa mereka gunakan, mereka masuk ya untuk bisa merusak atau memperburuk citra dan nama baik Pak Jokowi. Tapi ya kembali lagi ya, orang baik itu semakin diserang bukannya semakin jatuh, tapi malah semakin mulia ya. Oke guys ya, saya terus terang ya, bukan kapasitas saya untuk mau menjelaskan bahwa pagar laut ini benar atau pagar laut ini salah ya, ada kepentingan apa di situ. Nah, itu bukan kapasitas saya, silakan teman-teman mencari informasi sendiri ya. Namun bagi saya, kalau setiap persoalan dan beban bangsa dan negara ini selalu ditimpakan kepada Pak Jokowi, selalu disalahkan kepada Pak Jokowi, saya pribadi jadi kesian ya melihat Pak Jokowi. Dan tidak mudah menjadi seorang Jokowi ini, meskipun sudah tidak menjabat sebagai presiden, sudah tidak punya kekuasaan lagi. Namun selama masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, pasti akan selalu dikambing hitamkan adalah Pak Jokowi. Yang selalu disalahkan adalah Pak Jokowi. Ya, karena selama pemerintahan Pak Jokowi, beliau membiarkan ya dirinya diserang, difitnah, dicaci maki, dihujat sana sini, dibangun berbagai isu-isu liar yang berusaha menyerang beliau. Beliau selalu mendiamkan itu semua ya. Sehingga para haters atau para musuh-musuh Pak Jokowi ini, para pembenci sakit hati, mereka ini udah tahu, udah paham, oh sifat Pak Jokowi ini lemah lembut seperti ini. Jadi ya udah kita hajar terus ya. Kalau Pak Prabowo, mereka mungkin akan mikir-mikir dengan sifat dan karakter Pak Prabowo yang agak berbeda dengan Pak Jokowi. Ya, makanya mereka nggak punya nyali, nggak punya keberanian. Yang diserang atau yang dijadikan kambing hitam adalah Pak Jokowi. Ya, tapi itu kembali lagi pernyataan saya tadi bahwa ya orang baik semakin diserang malah semakin mulia. Ya, sesuai dengan namanya yang sering para haters ini panggil Mulyono ya. Secara tidak mereka sadari, itu membuat Pak Jokowi semakin mulia. Mulyono mulia. Selamat pagi rekan-rekan. Kita lanjut ngobrol santai. Yang lagi seru nih soal pagar bambu di Banten. Terus kemarin Asto nunggu KPK di sidang peradilan, gantian KPK-nya nggak datang. Ini drama-drama picisan kayak gini nih. Sebentar lagi juga lenyap gitu kan. Sama dengan video yang dijanjikan Hasso sama Koni. Sampai sekarang kan nggak nongol-nongol. Jadi sudah tahu kita mainannya di seputaran itulah. Kita coba ke pagar bambu yang sudah dijadiin tunggangan politik. Di sana ada Said Didu, ada kemarin siapa, dan nelayan yang tampil dianggap nelayan pinter ngomong di ILC dan sebagainya itu. Perang debat antara kementerian, anggota DPR, banting-banting meja. Ini sebenarnya akumulasi dari carut-marutnya kalian yang tidak punya tanggung jawab itu. Kan kita tahu kalian di DPR, pejabat-pejabat dari mulai BPN dan sebagainya ini kan bullshit semua. Nanti kalau dibilang bejat, biadab, sakit hati kalian. Tapi kenyataannya seperti itu. Sama dengan yang saya sampaikan, saya sini sekarang sedang ngurus Fasum di perumahan di Sidoarjo ini kan. Sudah 36 tahun perumahan ini juga sama, Fasumnya dikerjain sama pengembang, kan kerjasamanya dengan Pemda, dengan BPN. Masa Fasum bisa hilang 4 hektar, gitu. Itu kalau dijual sekarang duitnya hampir 500 miliar kan gitu. Itu permainan, ini baru satu perumahan dari 354 perumahan di Sidoarjo, belum lagi Indonesia. Nah, jadi kalau pagar bambu itu juga sama. Itu setelah dikulik-kulik kan
HGU-nya ternyata sudah ada yang sejak tahun 82, ada yang sudah sejak 94. Kemarin nongol lagi di Sidoarjo ada 656 hektar itu juga sudah ada sejak tahun 96. Sorenya nongol lagi dari Sumeneb. Ini coba kita tunggu lagi nanti ya. Dikumpulin dari seluruh Indonesia yang garis pantainya ini lebih luas dari daratan kan gitu kan. Itu bakal ribuan hektar, jutaan hektar kali yang sudah dikapling orang, belum lagi yang sudah dijual kepada asing dan sebagainya. Termasuk Pacitan ini di sini di Jawa Timur itu konon pantainya sudah dikuasai asing dengan memakai nama-nama orang lokal kan gitu. Itu kan kampungnya Pak SBY itu kan. Nah, jadi kembali lagi kepada isu soal pagar bambu itu. Di belakangnya kan digoreng ada aguan, ada 9 naga, terus dikaitkan sama Pak Jokowi gitu kan. Sekarang ini kan semuanya para pembenci ini terus tidak ada henti-hentinya untuk mengambil celah bagaimana membuat Jokowi ini menjadi sebuah legasi buruk gitu. Padahal mereka menutup mata sekarang ini hariannya saja rumah Pak Jokowi itu didatangi ratusan dan ribuan orang. Kenapa itu didatangin rakyat seperti itu? Ya karena beliau adalah dianggap orang baik. Gitu. Kalau dicari-cari salahnya, siapa yang nggak punya salah? Gitu. Tapi seberapa besar salahnya, seberapa besar kontribusinya terhadap negara ini? Kan sudah dikatakan bahwa dia adalah presiden terbaik selama ada negara Republik Indonesia. Walaupun tidak mengecilkan yang lain. Tapi kalau kalian bandingkan dengan Megawati yang selama ini kalian selalu unggul-unggulkan itu, ya sudah selalu saya sebut, Megawati nggak ada apa-apanya. Gitu. Saya berkeyakinan ini hubungannya dengan PIK seperti apa yang dikatakan Pak Khalid. Siapa di belakang itu? Aguan. Assalamualaikum Bapak, salam waras, izin saya setip. Bapak mohon maaf, janganlah segala sesuatu itu dituduhkan apa-apa itu Pak Jokowi terlibat, apa-apa Pak Jokowi terlibat. Dan belum tentu ada bukti yang menunjukkan kuat. Tidak baik Pak. Beliau itu mantan presiden kita yang sudah berjasa di negara kita. Jangan pikiran yang jelek aja untuk Pak Jokowi. Kalau sudah ada bukti yang menunjukkan beliau terlibat, itu boleh Pak. Kalau belum, selagi masih dalam proses, ya jangan ngomong seperti itu Pak. Enggak boleh Pak. Seandainya itu menimpa di keluarga Anda, rasanya gimana Pak? Saya bukan pembela Jokowi, bukan Pak. Saya diuntungkan Presiden Jokowi juga tidak. Cuma saya melihat banyak kejadian, peristiwa-peristiwa selalu yang disudutkan mantan presiden kita, Joko Widodo. Meskipun dalam keadaan apapun kita itu harus merasa memiliki, karena jasa-jasa beliau yang telah mungkin di posisi Bapak tidak puas, tapi masyarakat pada umumnya merasakan kepuasan yang sangat kepemimpinan beliau. Enggak boleh Pak, sekali lagi ini saran saya, siapa saja kalau belum mengetahui sejelas-jelasnya dan barang bukti yang merucut yang kuat, jangan menyebut orang, apalagi beliau itu jelek-jelek mantan presiden. Gitu Bapak, salam. Apa yang terjadi tentang pemagaran laut di Tangerang? Lagi-lagi kalian menyuarakan, memberikan isu seolah-olah ada sangkut pautnya dengan seorang Jokowi. Ada yang mengatakan Jokowi jual laut. Itu tidaklah masuk akal ya. Saya ulangi suatu sejarah, mau nggak? Ini khusus buat anak banteng ya. Saya kasih tahu. Ibu Megawati di saat menjabat menjadi presiden pernah menjual pulau. Alasannya untuk apa? Karena saat itu Indonesia sedang krisis.
masalah diterima atau tidak, kalau itu terjadi saat ini, kalian pasti teriak-teriak. Ibu Megawati pernah menjual Indosat. Itu juga aset bangsa loh, BUMN ya kalau sekarang seperti itu. Bapak Jokowi sekrisis-krisisnya bangsa ini tidak pernah mengorbankan aset negara, menjual aset negara. Paham sampai di sini? Loh, masalah lautan yang ada di Tangerang kok ya disangkut pautkan sama Jokowi. Buktinya apa? Seperti itu. Itu adalah oknum ya, seorang pengusaha swasta yang ingin melebarkan usahanya, yang ingin mereklamasikan lautan tersebut. Dan itu kapasitasnya adalah di mana para pengusaha-pengusaha besar di sana yang melakukan, bukan Jokowi. Oke guys ya, semakin Pak Jokowi ini kian diserang, difitnah ya, dihujat, dicaci maki, maka selama itu pula saya akan selalu membuat video-video untuk mengcounter atau menampilkan netizen yang kontra narasi dengan para haters atau para pembenci dari Pak Jokowi ini ya. Semoga Bapak Ibu di sini jangan mudah terprovokasi ya. Mencari literasi dan informasi yang lebih mendalam. Jangan kita langsung menuduh kepada seseorang padahal kita belum memiliki bukti apapun itu ya. Dan saya doakan semoga Pak Jokowi senantiasa sehat, senantiasa diberkati ya, semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Dan saya bersyukur Pak Jokowi saat ini didatangi terus ya oleh tamu-tamu dari berbagai daerah yang datang ingin bersalaman dengan beliau, ingin berfoto bersama. Dan itu semua tanpa ada settingan, tanpa dibuat-buat, murni dari hati nurani mereka. Mereka datang karena rindu, karena mereka ingat kebaikan-kebaikan Pak Jokowi. Mereka merasakan betul Pak Jokowi presiden yang membangun bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur dan terima kasihnya itu, walaupun dari jauh-jauh, mereka tetap datang ke rumah Pak Jokowi untuk mendapatkan momen atau foto bersama dengan Pak Jokowi. Oke Bapak Ibu, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.